Halo guys, balik lagi di channel Uplover. Jadi guys, sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian pencet tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk nyalain juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke guys, nggak perlu lama-lama lagi. Inilah bajak laut terkuat di akhir cerita One Piece dan calon Yonkou masa depan. Langsung saja kita mulai videonya. Yonkou adalah 4 kaisar lautan yang terdiri dari 4 orang. Yonkou saat ini terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Di antara Kaido, Big Mom, Shanks, dan Kurohige. Dan tentunya tujuan mereka semua adalah satu, yaitu mendapatkan One Piece. Tapi sejauh cerita One Piece ini berjalan, hanya ada 1 kelompok bajak laut saja yang pernah menemukan One Piece, yaitu Goldie Roger. Dan karena itu, Roger dijuluki sebagai Raja Bajak Laut. Yap, tentunya mendapatkan One Piece bukanlah hal yang mudah. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan One Piece adalah dengan mengumpulkan keempat Road Poneglyph. Dan dari keempat Road Poneglyph tersebut, kita bisa tahu di mana posisi Pulau Raftel berada. Yap, dan tujuan karakter utama di serial ini adalah menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Dan tentu itu adalah hal yang sangat sulit bagi Luffy. Tapi Mimin yakin kalau Luffy berhasil mendapatkan harta karun One Piece, itu akan menimbulkan perubahan besar pada dunia One Piece. Mungkin juga para bajak laut akan menjadi ramah, dan tidak ada lagi pertarungan kematian untuk mendapatkan Poneglyph. Persaingan antara keempat Yonkou benar-benar berbahaya bagi negara-negara yang ada di New World sekarang. Mimin pikir semuanya akan berubah ketika Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Dan ya, Mimin juga yakin di masa depan, Luffy pasti akan menjadi Raja Bajak Laut. Dan dia akan menjadi simbol perdamaian. Oleh karena itu semua, menurut Mimin, Luffy akan menjadi bajak laut terkuat di akhir cerita One Piece ini. Lalu di sini pertanyaan utamanya adalah, siapa yang akan menjadi Yonkou di masa depan? Di sini Mimin memiliki beberapa kandidat yang pantas menduduki kursi Yonkou di masa depan. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu para Yonkou yang ada pada era sekarang dan era dulu. Setelah orang terkuat di dunia yaitu Shirohige tewas, sekarang tinggal tersisa 4,5 Yonkou lagi, yaitu Shanks, Big Mom, Kaido, Kurohige, dan juga Luffy. Bagi beberapa orang, Luffy adalah seorang Yonkou. Luffy menjadi Yonkou setelah Morgan melihat Luffy mengalahkan komandan tertinggi bajak laut Big Mom, yaitu Katakuri. Tapi kita semua tahu kalau Luffy tidak setingkat dengan Yonkou. Mimin melihatnya dari pertarungan terakhir Luffy melawan Kaido. Luffy berhasil ditumbangkan oleh Kaido dalam 1 pukulan. Dari situ Mimin beranggapan kalau kemampuan Luffy masih jauh di bawah Kaido. Tapi itu semua tidaklah penting, karena sekarang yang kita bicarakan adalah Yonkou di masa depan. Dan Mimin yakin kalau Big Mom dan Kaido tidak akan menjadi Yonkou di masa itu. Tapi masih ada kesempatan bagi Shanks dan juga Shirohige untuk menjadi Yonkou di masa itu, dikarenakan usia mereka yang masih muda. Tapi Mimin yakin suatu hari nanti pasti akan terjadi sesuatu pada mereka yang menyebabkan mereka kehilangan posisi Yonkou yang mereka miliki. Bisa jadi karena faktor kematian, kekalahan, dan sebagainya. Tapi Mimin gak bakal bahas itu di video ini. Jadi sekarang mari kita mulai pembahasannya. Kita anggap kalau posisi Yonkou sedang kosong. Zoro mungkin akan mencapai mimpinya menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dan mungkin banyak dari kita yang berpikir kalau akhir pertarungan Zoro akan menjadi Zoro melawan Mihawk. Tapi setelah Zoro meminta Mihawk untuk melatihnya, semuanya berubah. Apakah Zoro akan melawan Mihawk untuk mendapatkan gelar pendekar pedang nomor 1 di dunia? Atau Zoro akan melawan pendekar terhebat lainnya? Lalu, apa peran Shiryu dalam cerita ini? Mungkin saja Zoro tidak akan melawan Mihawk untuk penentuannya. Mungkin saja Shiryu akan menantang Mihawk suatu saat. Dan mungkin Shiryu akan memenangkan pertarungan itu. Dan pada saat itu, Shiryu pun akan menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Oleh karena itu, lawan Zoro berubah dari melawan Mihawk menjadi melawan Shiryu. Ada banyak pertanyaan mengenai topik ini. Tapi pada akhirnya Zoro harus menjadi yang terbesar. Dan dia juga akan menjadi tangan kanan dari Raja Bajak Laut. Dan memiliki julukan sebagai pemburu bajak laut, Zoro. Oda selalu menunjukkan kalau kekuatan dari Sanji dan Zoro itu seimbang. Tapi kita semua telah mengetahui kebenarannya.
kalau Zoro itu lebih kuat dari Sanji. Dan menurut Mimin, pada akhir seri One Piece ini, Sanji akan mengakui kekuatan Zoro. Mimpi Sanji adalah untuk menemukan All Blue dan menjadi koki yang sangat hebat tentunya. Yap, tujuan hidup mereka itu sangat berbeda. Di sini Zoro lebih mementingkan kekuatannya. Dan karena itu semua, Sanji akan menjadi tangan kiri dari Raja Bajak Laut. Juga Chopper yang memiliki impian hidup menjadi dokter yang dapat menyembuhkan penyakit apapun. Lalu Usopp yang ingin menjadi kesatria lautan. Dan yang lainnya. Sekarang mari kita bicara tentang calon Yonko yang pertama, yaitu Eustace Captain Kidd. Kidd adalah bajak laut dari South Blue dengan harga bounty sebesar 470 juta. Kidd memiliki kekuatan buah iblis yang memungkinkannya untuk mengendalikan benda besi di sekitarnya. Kidd juga diketahui memiliki haki raja atau Housoku no Haki. Dan kemungkinan dia bisa menguasai ketiga jenis haki, yaitu Kenbunsoku no Haki, Bososoku no Haki, dan juga Housoku no Haki. Dan juga dia adalah tahanan pertama yang dapat melarikan diri dari penjara Kaido. Tidak sedikit orang yang meremehkannya karena dia kalah melawan Kaido. Tapi Mimin yakin kalau Kidd akan menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya pada kita semua di Arc Wano ini. Dia benar-benar kuat dan mungkin saja dia akan menjadi supernova terkuat pada urutan ketiga di akhir cerita One Piece ini. Tujuan hidup Kidd adalah untuk menjadi Raja Bajak Laut. Dan dia akan melakukan segala cara untuk menggapainya. Tapi kemungkinan besar Kidd hanya akan menjadi sebatas Yonkou saja. Kalau dia menjadi Yonkou, dia akan menggantikan posisi Shanks sebagai Yonkou. Kandidat Yonkou masa depan yang selanjutnya adalah Trafalgar Law. Tujuan utama Law adalah untuk membalaskan dendamnya pada Doflamingo dengan cara membunuhnya. Tapi sayang, tujuannya itu tidak diselesaikan oleh dirinya sendiri, tapi dibantu dengan Luffy. Sekaligus Luffy lah yang mengalahkan Doflamingo. Sekarang tujuan hidupnya adalah untuk mengalahkan Kaido. Tampaknya dia tidak ingin menjadi Raja Bajak Laut. Banyak yang memanggilnya The Next Shirohige karena dia tidak mengincar One Piece. Jadi menurut Mimin, Law akan pantas menjadi Yonko yang menggantikan Kaido. Banyak juga teori yang mengatakan kalau Law akan mati di Arc Wano Kuni ini. Tapi jika dia tidak mati, dia akan menjadi Yonko berikutnya. Kandidat Yonko masa depan yang selanjutnya adalah Buggy. Di sini Mimin tidak bilang kalau kekuatan Buggy setara dengan Yonko, tapi dia memiliki kru yang sangat kuat, yang setia mengikutinya. Bahkan Shirohige saja mengakui kekuatan kru dari Buggy ini. Juga Buggy merupakan mantan anggota dari Raja Bajak Laut Goldie Roger bersama dengan Shanks. Buggy adalah karakter candaan. Dengan candaannya itu, dia bisa menjadi salah satu dari Shichibukai. Jadi kalian jangan terkejut apabila Buggy menjadi salah satu Yonko di akhir cerita One Piece. Selanjutnya adalah mantan Shichibukai sekaligus kapten dari bajak laut Kuja. Dia adalah Boa Hancock. Hancock benar-benar kuat. Dan juga dia memiliki ketiga jenis haki, yaitu haki observasi, armamen, dan juga intimidasi. Bagi banyak orang, dia adalah ratu bajak laut masa depan. Tapi menurut Mimin, Luffy dan Boa Hancock tidak akan bersatu. Melainkan Hancock hanya sekedar akan menjadi bagian dari Yonkou saja. Dan jika Hancock menjadi seorang Yonkou, dia akan menggantikan posisi Big Mom sebagai Yonkou. Selanjutnya adalah karakter yang mungkin menjadi Yonkou apabila kandidat Yonkou yang sebelumnya gagal menjadi Yonkou. Yang pertama ada Bonnie. Jika Hancock gagal menjadi Yonkou, maka Bonnie lah yang akan menggantikannya. Tapi Mimin sendiri belum tahu apakah Bonnie sebenarnya kuat atau tidak. Yang kedua ada Marco. Jika Marco mengumpulkan sisa bajak laut Shirohige yang lain dan mengajaknya untuk menjadi bajak laut kembali, mungkin saja Marco akan menjadi seorang Yonkou. Dan tentunya Marco juga harus meninggalkan desa peninggalan Shirohige. Oke, di kandidat selanjutnya ada Charlotte Katakuri. Di chapter sebelumnya, para bajak laut si Big Mom mengatakan bahwa Katakuri bisa menjadi kapten berikutnya dari bajak laut Big Mom. Jika terjadi sesuatu pada Big Mom, maka otomatis Katakuri lah yang akan menggantikan Big Mom menjadi salah satu dari Yonkou dan juga kapten dari bajak laut Big Mom. Tapi menurut Mimin, Katakuri tidaklah begitu kuat, jadi mungkin dia tidak akan bertahan lama. Di kandidat terakhir ada Crocodile. Sebelumnya Mimin telah melihat Crocodile memimpin sebuah organisasi besar, yaitu Baroque Works. Kita semua tahu kalau Crocodile sedang bersembunyi di dunia baru, di suatu tempat. Belum ada kabar tentang rencana masa depannya, tapi
yang kita semua ketahui kalau krokodil itu benar-benar pintar dan kuat. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Jika kalian suka dengan videonya dan ingin saya buatkan video seperti ini ke depannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini.